Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Niaga akan mengajukan somasi terhadap Menristek Dikti M. Nasir. Somasi tersebut dilakukan karena pihak kampus menilai inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri Muhammad Nasir menyalahi prosedur. Ini lembaga pendidikan, jangan digunakan lembaga pendidikan untuk isu-isu politik, untuk memperbaiki citra sendiri. Kalau memang tidak ada prestasi, nggak usah dikorbankan orang lain. Ini kan cuma korbankan pihak yang lain. Pada ini terus terang saya nggak tahu, karena belum dapat laporan, tapi setelah hari Jumat saya mendapat laporan bahwa ada perkuliahan yang sedang berlangsung dibubarkan oleh beliau. Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengaku siap menghadapi somasi tersebut. Silakan somasi. Saya sudah bentuk tim audit akademik, tim audit terkait pada dengan anggota dari BAN PT, dari Kopertis, dari Irjen yang membuktikan. Kalau ini betul terbukti akan kami serahkan polisi, akan kami ancam sebagai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang penyalahgunaan wewenang. Dugaan adanya universitas yang menerbitkan ijazah palsu bermula dari inspeksi Menristek Dikti ke University of Berkeley di Jakarta yang ternyata tak berizin. Inspeksi itu kemudian berlanjut ke STIE Adi Negara. Saat ditanya sejumlah hal oleh Menteri, petugas administrasi kampus di Bekasi, Jawa Barat itu tak bisa memberikan penjelasan. Di Jalan Sei Padang, Kecamatan Medan Baru, Medan, merupakan milik Rektor Universitas Berkeley, Liarta S. Kembaren. Bahkan nama Rektor Universitas ini berserta sederet gelarnya terpampang di atas garasi rumah. Di rumah ini juga terdapat papan nama STIE Pasca Sarjana LMII Magister Management dengan daftar sejumlah cabang lainnya seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bahkan terpampang juga papan nama University of Berkeley, Michigan, USA. Namun saat ini tidak ada aktivitas dan orang di dalam rumah milik Rektor Universitas Berkeley ini. Bahkan di lokasi ini sudah dipasang pengumuman bahwa rumah akan dijual. Kalau tidak dengan pengetahuan... Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi menyatakan akan memberi sanksi tegas bagi pegawai negeri yang dengan sengaja menggunakan ijazah palsu. Ada dua caranya. Kalau dia palsu dengan disadari, ya, dengan disadari, mungkin saja dia tahu perguruan tinggi ini tidak ada, atau dia dengan membeli. Itu kita akan turunkan pangkatnya. Ya, kalau sarjana itu kan 3A kalau dia masuk. Jadi kalau dia dapat pangkat 3A saja ijazahnya palsu, ijazah terakhir yang asli apa? Kita turunkan langsung. Satu itu. Kedua, kalau tidak dengan pengetahuannya, dia nggak tahu, kadang-kadang dia ditipu tuh. Ikut sekolah terbuka atau apa, dia belajar benar-benar, tetapi ternyata perguruan tingginya bodong. Maka kita minta melakukan ujian penyesuaian. Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir melakukan sidak di beberapa kampus dan sekolah tinggi di Jakarta dan Bekasi. Sidak dilakukan di Lembaga Manajemen Internasional Indonesia yang mengaku bekerja sama dengan University of Berkeley dari Michigan, Amerika Serikat. Di kampus ini didapati fasilitas ruang kantor dan perkuliahan yang tidak memenuhi standar. Sejumlah piagam penghargaan yang dipajang pun hanya berupa fotokopi dan diragukan keasliannya. Setelah ditelusuri, universitas ini ternyata tidak berizin dan tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Menristek dan Dikti M. Nasir memastikan bahwa ini adalah modus penipuan dengan berkedok lembaga pendidikan bertaraf internasional. Sama sekali tidak tercatat. Ini adalah kalau dilihat izinnya adalah sebagai lembaga kursus manajemen, bukan sebagai pemberi gelar PhD, BBA maupun MBA. Ya, maka saya yakin ini adalah penipuan. Sementara itu, dalam inspeksi yang dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Niaga di Bekasi, Jawa Barat, ditemukan sejumlah kejanggalan terkait kelengkapan dokumen. M. Nasir menegaskan bahwa universitas dan sekolah tinggi yang tidak berizin akan segera ditutup. Terkait hal ini, pihak Barreskrim Polri masih melakukan penyelidikan terhadap 16 kampus abal-abal yang menerbitkan ijazah palsu. Jika memang terbukti, universitas dan pengguna ijazah palsu akan mendapatkan sanksi pidana. Sedang dilakukan penelitian oleh Barreskrim Polri. Nanti hasilnya kayak apa kita nggak tahu, karena tentu dari Dikti juga dengan Barreskrim itu akan sudah koordinasi. Ya, kita kan harus menemukan, ya kan, kita harus membuktikan bahwa apakah betul itu palsu atau tidak, itu loh. Nah, palsu ini model palsunya itu bagaimana?
apakah perguruan tinggi itu yang mengeluarkan atau pihak lain yang mengeluarkan, atau mungkin yang dikatakan palsu itu tidak melalui perkuliahan langsung bisa mendapatkan ijazah. Nah tentu ini kan harus kita telusuri siapa yang menjadi korbannya itu. Kasus ijazah palsu yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan abal-abal ini terkuak dari informasi yang beredar luas di masyarakat. Disebutkan ada sejumlah universitas dan sekolah tinggi yang dapat memberikan ijazah tanpa menjalani proses perkuliahan. Tim Liputan, Metro TV.